Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari dari jurusan S1 PGSD Universitas Terbuka. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 1, yaitu mata kuliah praktikum IPA di SD. Tugas yang pertama ini saya melakukan praktek yang keempat, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan bukanlah sebuah fenomena yang baru saja terjadi dan kita jumpai. Namun pencemaran lingkungan sejak zaman dahulu dan menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Lalu setiap kegiatan yang kita lakukan tanpa kita sadari telah menghasilkan sisa-sisa atau sampah yang seringkali menjadi penyebab berbagai bentuk polusi yang ada di lingkungan sekitar kita. Pengertian pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat, energi, atau komponen yang dapat merusak lingkungan ataupun berubahnya terhadap segala bentuk tatanan lingkungan yang berasal dari hasil kegiatan manusia maupun proses alam sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan. Pencemaran ada banyak jenisnya, yaitu ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran cahaya, dan pencemaran suara. Nah, untuk pada praktikum kali ini saya akan mencontohkan yaitu tentang pencemaran yang ada di lingkungan sekitar kita dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang mudah dijangkau oleh kita semuanya. Lalu ada lidi, ada gelas plastik untuk mengukur air. Lalu ada bahan-bahan juga, yaitu yang pertama, bahan-bahan yang harus disediakan adalah air. Selanjutnya adalah bawang merah, 3 siung saja. Lalu ada sunlight dan ada Soklin deterjen. Ya, dan ini bahan-bahannya digunakan untuk praktikum pencemaran lingkungan sekitar. Langkah yang pertama adalah kita menusukkan lidi ke bawang merah, lalu kita masukkan ke lubang yang telah dibuat pada gelas plastik. Lalu kita tusukkan bawang merah. Setelah kita tusukkan bawang merah ke lidi, lanjut kita tusukkan ke lubang satunya ya. Jadi sudah terpasang lidi beserta bawang merahnya. Nah, karena lidinya terlalu panjang, bisa kita potong ya. Bisa menggunakan alat gunting ataupun alat-alat yang bisa membantu untuk memotong, atau langsung menggunakan tangan seperti saya ini ya. Nah, ini dilakukan untuk kedua gelas lainnya. Dilakukan hal yang sama. Ketiga gelas akan terpasang dengan lidi dengan bawang merah ya, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan memberikan nama menggunakan spidol. Untuk gelas pertama kita akan berikan dengan huruf A, untuk gelas kedua huruf B, dan untuk gelas ketiga kita berikan huruf C sebagai penanda. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan air dan kita ukur menggunakan gelas ukur plastik dulu sebanyak 200 ml. Nah, ini saya menggunakan gelas ukur yang ada di rumah saja ya. Jadi kita menggunakan alat yang ada. Nah, lanjut kita tuangkan hingga merendam dari bawang merah. Dan ini kita lakukan untuk ketiga gelas, baik gelas A, B maupun C. Setelah ketiga gelas A, B, dan C terisi air, langkah selanjutnya adalah kita akan melarutkan. Untuk gelas A akan kita tuangkan 1 sendok sunlight, kita larutkan di dalam air ya. Dan kita masukkan ke dalam air hingga diaduk hingga larut.
Dilanjutkan dengan gelas berlabel B, akan kita masukkan 1 sendok sok clean deterjen dan akan kita larutkan di dalam air. Dan hingga larut ya, diaduk. Untuk gelas berlabel C tidak kita larutkan apapun, jadi murni air saja ya. Jadi untuk perbandingan antara A, B, dan C. Kita akan melakukan pengamatan terhadap perubahan bawang merah selama 5 hari dan setiap harinya kita akan memberikan perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi pada bawang merah. Nah, sekarang saya berada di sekitar lingkungan SDN Cikias UDI 01. Di sini terdapat ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Mari ikut saya untuk melihat apa saja komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar sekolah. Praktikum selanjutnya adalah praktikum pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan pada saat ini yang akan dilakukan yaitu menanam kacang hijau menggunakan kapas yang nantinya akan tumbuh menjadi kecambah. Alat dan bahannya gelas, kacang hijau, dan kapas. Setelah itu diberikan air secukupnya. Praktikum selanjutnya adalah mengamati ciri gerak pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu yang dipindahkan dari tanah menuju ke pot. Atau selanjutnya digunakan untuk praktikum. Untuk praktikum yang pertama yaitu mengamati gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Nah, menggunakan stopwatch yaitu dari handphone. Yang selanjutnya akan dilakukan sentuhan dengan 3 tingkatan. Yang pertama secara halus, yang kedua secara sedang, dan yang ketiga secara kasar. Lalu akan diamati berapa menit yang dibutuhkan putri malu untuk daunnya membuka kembali di bawah cahaya matahari. Dan ini adalah contoh secara halus dan akan kita lihat mengatupnya dan membukanya pada menit keberapa. Percobaan selanjutnya menggunakan sentuhan sedang dan akan kita cek berapa waktunya. Percobaan selanjutnya yaitu menyentuh dengan tingkatan yang lebih tinggi yaitu dengan kasar dan akan kita cek berapa waktunya. Pada percobaan niktinasti, putri malu yang ditaruh pada kedap cahaya mengalami menutup daun-daunnya pada saat setengah jam. Lalu pada saat di bawah cahaya matahari, putri malu mulai membuka kembali pada menit ke-6.